Tidak diduga, pokoknya itulah ya, saya sampai berpikir karena kampung saya di Bandung, saya sempat ya pokoknya menyerah ya Tuhan, kalau memang tidak punya rumah ya udah selamanya tidak punya rumah, maksudnya balik aja ke Bandung ya, ke orang tua kayak Bu Nuni ke main bilang, pemikirannya seperti itu. Cuman di dalam hati, aduh kapan ya bisa punya rumah, maksudnya ini nyewa 20 juta 10 tahun, udah hampir 10 tahun lah, 20 jutaan lah ya. Ya ampun, kalau dikumpulin tidak bisa. Ya, cuman itulah. Cuman kan ya kita jangan merasa rugi kan, kita pakai rumahnya kan. Cuman ya sayang kita kayak nggak punya. Ya itulah. Dari zaman dulu sih udah pengen, cuman ya begitu banyak. Ya itulah pergumulan itu, pengen punya rumah biar ya bisa punya aset lah gitu ya minimal setelah bisa punya rumah ada kelegaan sedikit, walaupun ada ini juga, ada pemikiran yang menyusul yaitu bayar cicilan. Ya cuman saya percaya Tuhan tuh pasti mampukan, pasti segala sesuatu yang yang kita amini pasti Tuhan kasih. Terus untuk dapat rumah ini juga ya itulah cocok-cocokan, sebelumnya ada maafin tadi nggak apa-apa ya. Maksudnya dulu sempat ke Bunda, cuma sebelum Bunda juga ada juga beberapa ini ya, cuman itu ya puji Tuhan dimudahkan ya. Saya pikir dengan usia saya udah 47 udah tua, cuman jualan gitu doang kok kayaknya nggak bisa ya, maksudnya sih udah bisa nggak ya, cuman kita coba dulu. Terus udah gitu saya bilang langsung bank yang susah aja, BCA saya bilang gitu, yang bunganya ringan dan orang kayaknya rata-rata susah gitu. Terus udah coba terus ternyata ini nggak perlu pakai suami saya juga udah lumayan umurnya, maksudnya sekarang udah mau 55, setahun nggak, menurut mereka sebagai karyawan tidak mempengaruhi apa karena setahun lagi udah pensiun kata dia gitu. Jadi udah atas nama itu aja. Saya pikir penghasilan saya nggak cukup lah untuk cicilan kayak gitu-gitu. Ternyata ya ampun, setelah itu disetujui dan prosesnya itu tidak cuma ya pokoknya mudah, terus bunganya juga rendah ya, cuman ya mudah-mudahan lah saya ya bisa inilah memampukan lah ya, kalau bisa sih sebelum waktunya mungkin kita punya dana dadakan dana rezeki dilunasin ya, mudah-mudahan. Tapi saya juga nggak membayangkan bahwa usia saya udah 40, berarti kalau 15 tahun lagi udah 60 tahun ya. Cuman ya udah yakin dan percaya aja, karena Tuhan itu baik ya. Komunitas ini juga menguatkan kita ya, maksudnya tadinya nggak bisa, terus sempet yang bapaknya PHK segala kan, yang aduh Tuhan kayaknya mimpi saya punya rumah gitu ya. Itulah kebaikan Tuhan ya kepada saya. Tuhan selalu pokoknya iya, maksudnya karena nggak disangka, maksudnya karena kita pikir enggak sih ya. Iya, pokoknya saya udah kalau misalnya
pensiun bapaknya apa pikir kita pindah ke Bandung aja gitu ya. Pokoknya kalau bisa ini ya kembali ke kampung lah, minimal ada orang tua, ada rumah orang tua gitu kan ya. Cuman ya itulah, Tuhan baik, Tuhan apa, asal kita berusaha ya, berusaha Tuhan kasih jalan ya minimal kita ada kelegaan ya. Mau rumahnya masih jelek, masih apa, yang minimal udah punya lah. Kadang kalau di rumah lama kan ya, ngapain lah dibagus-bagusin Pak, maksudnya kita masih ngontrak gitu ya. Cuman kita pelihara aja. Mudah-mudahan ini boleh jadi teman dekat, teman doa ya. Ya Tuhan selalu beri kekuatan ke kita, terus beri kesehatan menjalani aktivitas. Ya itu aja sih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa kalaupun hari itu ya bersyukur aja lah atas berkat dan kasih karunia. Ya, biar kami sehat-sehat terus. Ceritanya dulu waktu kita masih zaman sekolah gitu ya, terobsesi sama cewek nih ceritanya namanya Jovan, cantik orangnya gitu. Oh my god, dia bilang gitu. Dalam hati, saya nanti kalau punya anak cewek saya namanya Jovan kan gitu, ya kan? Cuma terobsesi aja gitu ceritanya. Wah, udah lupa udah. Itu 17 tahun ya, umur 17 tahun dan punya anak Jovan kan umur 38 tahun. Baru dapat Jovan. Jadi saya udah nggak mengharapkan punya anak perempuan ya. Saya nikah pun nggak pernah berjuang kerjaan. Saya nikah tuh cuma udahlah, nemenin gua daripada ntar gua tidur di rumah sendirian mati nggak ada yang tahu gitu kan, kira-kira gitu. Simpel aja gitu kayak gitu. Jadi umur 38 tahun, jadi begitu hamil tes sama dokter, cek di kiri apa di kanan gitu ya. Kalau perempuan itu tahuan, kalau dipegang yang di kiri itu perempuan, kalau di kanan apa atau terbalik saya lupa ya, atau yang di kanan itu laki gitu. Nah, jadi dong perempuan nih gitu. Waktu diurut gitu kan, dibilang wah perempuan nih, atau dikira di kanan tapi dia tahu ini perempuan. Oh ya bener nih. Begitu dia ngomong perempuan saya baru ingat, wih Jovan kan gitu. Iya ya, keluar. Saya bilang, Tuhan, thank you banget nih. Saya udah lupa, Tuhan nggak lupa ternyata gitu. Jadi ya ceritanya gitu ya, kisahnya gitu. Nah terus anak yang kesini itu juga ada KB Pak Bu, tapi jadi bingung saya juga. Bener, KB lagi, KB apa dong? Saya bilang banyak bener Tuhan. Nggak salah itu orang model saya dikasih dititipin anak banyak begini. Wih, saya ngurus diri sendiri aja semrawut dalam hati gitu kan. Apalagi urus banyak anak begini gitu kan. Wah, dapet satu lagi si Jonathan lagi spesial lagi kan anaknya. Saya tanya udah gitu aja. Sempat deg-degan gitu, maksudnya deg-degan namanya kan. Udah tua nih ya kan, tenaga kita udah berkurang dari muda saya di workshop terus kerja bolak-balik ke Motor kemana ke masih sambil gue nggak ngerti gitu kan. Sempet gentar, wah dengan anak-anak nih gitu kan. Cuma waktu saya lagi begitu nih, Tuhan kasih ingetin ke saya gitu, ilustrasinya gini, kalau hari ini saya ketemu sama Pak Niko, saya terus begitu dia tanya, bro, iya Pak, saya mau titip kalau mau jaga ya, siapin segala sesuatu nanti saya yang dulu. Tapi saya percaya nggak Pak Niko, sama Pak Niko ngomong gitu, kan udah segala sesuatu saya dulu nanti dia tuh anaknya ikut aja kan percaya nggak? Saya ngomong Pak Niko, Pak Niko yang ngomong itu saya percaya, apalagi Yesus yang ngomong itu ke saya. Udah kan hari-hari Tuhan tuh janji, saya cuma ketitipan doang, ya kan gitu. Anak kan titipan Tuhan, bukan punya saya. Yang titipin, yang semuanya, oh terima kasih, kamu udah percayain saya gitu. Saya nggak betul masalah. Maksudnya Tuhan titipin banyak begini anak gitu kan, udah umur segini lagi gitu kan. Kalau masih muda sih, saya masih bisa kerja jungkir balik kayak saya gitu kan. Tapi kan udah umur segini kan gitu kan. Tapi ya itu Tuhan cuma janji itu aja. Terus saya bilang, wow, bilang dahsyat Yesus ini baru Tuhan yang ajaib.
Gitu. Jadi saya benar lagi merasa memang udah habis itu udah merdeka saya. Nama sejahtera tahu pokoknya sakit kan itu biaya betul. Terus cuma lapor dong, Tuhan biar sekolah nih, ya kan Tuhan sakitnya lagi gitu. Tuhan itu udah kita gitu aja, udah sakit di Pak Bu jadi beli obat juga obat baru nggak ada, nggak pernah obat paling dingin gitu aja lah, kena sakit panas dan itu obat itu aja sih, nggak pernah yang gimana gitu. Tapi memang saya punya pengalaman sama anak itu kalau sakit saya nggak bisa tidur panas gitu. Saya punya pengalaman saya ketiduran step itu jadi begitu ya, kita kayak ada yang bangun mau nggak saya lagi step. Tapi sejak saat itu saya nggak pernah tidur. Nah, makanya tempo hari sampai ketemu dokter Hani itu gara-gara jauh pangkat saya nggak tidur. Saya tidur dia jam 5 dia kalau malam bangun jadi saya tidur jam 4 pagi jam 5 pagi jam 7 udah buka toko terus lama-lama saya drop sampai masuk rumah sakit itulah. Makanya jadi saya sampai itu. Nah terus kejadian lagi Jonathan nih gitu. Jonathan begitu juga jam 2 malam makan. Iya. Jadi dia jam 8 tidur, jam 11 bangun, terus tidur lagi jam 4. Iya. Jadi nanti saya bilang, nih Tuhan kan udah janji nih, saya punya pengalaman sama jawaban kan nih. Saya bilang, ini kejadian begini lagi Tuhan, terus gimana nih? Tapi saya percaya, ya kan, hari itu kan Tuhan sudah ngomong nih sama saya. Kalau saya cuma beritakan hari ini nih Tuhan, kalau kejadian gini, Tuhan kasih kemampuan kekuatan sama saya nggak bakal sakit lagi. Udah sih. Walaupun 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam tidur udah bisa. Karena hatinya udah beda. Udah merdeka gitu. Jadi waktu saya ngejalanin itu saya tenang aja, saya percaya. Jadi jam 3 pagi nih, leader sini nih, duduk. Saya apa namanya? Saat teduh, saya pangko yang dinam pakai mau berdoa kamu sini betul. Akhirnya dia ikut gitu. Jadi jam 4 mau tidur gitu. Kita jam 2, setiap jam 2 malam makan. Iya, apa gitu. Benar. Memang kerasa capeknya luar biasa nggak bisa Tuhan. Saya udah umuran gitu badan begini. Tapi ya puji Tuhan, saya sampai sekarang. Jadi Anda juga udah besar kayak gini. Ya, gitu kan. Cuma itu aja. Aku saya yang tahu. Tuhan titipin, dia pasti bertanggung jawab. Dia nggak bakal lepasin apa yang dia janji. Dia pasti bilang. Amin. Jadi saya mau nanya, kira-kira tahun aman Nataru ini saudara rindu melakukan apa? Atau pengertian saudara seperti apa? Supaya apa yang disampaikan oleh Pak Niko tadi atau gereja kita, itu semua itu bisa kita lakukan begitu. Lapangan agung ya yang harus dilakukan sebelum pergi harus dipersiapkan. Persiapannya jadi murid dulu. Agung itu berarti kita diberi pesan oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa kurikulum dalam hal dengan keseluruhannya itu totalitas duniawi ya. Tapi mulai dari hal kecil, dari keluarga dulu, kemudian lingkungan yang terdekat berikutnya. Kalau di saya mungkin kantor ya, Pak Joni.
terus kemudian tetangga dan seterusnya. Amanat aku adalah kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kita harus menjadikan semua bangsa umat Kristus. Hanya kita perlu lakukan adalah kita harus ambil bagian untuk memberitakan Injil. Apapun keadaan yang bilang kepada kita, dengan pemuritan yang sudah kita terima, maka setiap kita pasti bisa ambil bagian untuk memberitakan Injil. Amin. Kesimpulannya ya kita harus siap aja, diutus Tuhan gitu ya, diutus Tuhan, kita siap gitu. Tapi untuk diutus itu seperti Pak Yohanes tadi bilang bahwa kita siap dulu, siap murid dan siap dimuridkan. Supaya apa? Bisa jadi berkat dimanapun kita dikirim atau didapatkan. Itu Iya, sih. ya, karena Bu Arta ini pandai memasak ya, jadi saya ilustrasikan Bu Arta. Yang pertama, Bu Arta ini adalah penjual makanan. Dia akan membeli materialnya semuanya. Setelah itu apa? Dia masak, diolah, ya. Setelah diolah, dia sudah jadi bentuknya makanan. Apa yang harus dilakukan? Dia akan harus memasarkan. Supaya apa? Bisa dinikmati dan orang akan kembali lagi membeli produk daripada Bu Arta. Amin, Bu Arta? Amin. Iya. Jadi saudara dan saya, kita sebagai murid, ya, kita ini harus diajari dulu, ya. Kita harus dibentuk, ya, diproses oleh Tuhan. Dan kita harus siap diutus untuk pergi, yaitu tadi saya setuju semuanya. Yang pertama adalah saudara harus dimuridkan. Percaya Yesus itu bagus, tetapi menjadi murid itu adalah pilihan. Tidak semua orang Kristen itu jadi murid, karena seperti anak, saudara jadi anak itu otomatis, tapi jadi murid itu jadi pilihan saudara. Kalau saudara mau anak saudara jadi murid, saudara akan berusaha menaruh ke sekolah yang saudara inginkan, harapkan. Amin, saudara. Nah, setelah itu mereka bukan hanya jadi murid, mereka dibentuk, dipersiapkan sampai pada titik di mana dia harus menyelesaikan itu dan dia harus bekerja. Tidak berhenti sampai dia jadi murid, tapi dia harus melakukan suatu aplikasi dari ilmu yang sudah dia dapat. Kalau insinyur, ya seperti suaminya Bu Arta, dia teknik mesin, dia harus bekerja pada bidangnya. Sehingga dia bisa mengaplikasikan semua pelajaran pembentukan yang sudah pernah dia alami. Terakhir, seorang tentara, dia dari rakyat biasa, dia dibentuk, ya dia diajari cara megang pistol, senjata, strategi perang, latihan fisik, bela diri, semua itu dibentuk. Tapi bukan berhenti setelah itu dia berhenti di situ, tidak. Tapi dia harus diutus, ya. Diutus kemana, Pak Jonas? Ke Iran, ya. Medan ke perang. timur, ya. Kemana? Dia siap. Tidak ada namanya tentara, oh tidak mau. Istri saya lagi hamil, tidak ada. Semua harus siap, ya. Diutus tentara itu siap untuk berperang, ya, dimanapun dia berada. Kita pun anak Tuhan wajib sama seperti apa yang tadi saya ceritakan. Setuju teman-teman? Nah, saya senang sekali saudara sudah menjawab dan itu menjadi esensi renungan kita pada malam hari ini. Mari kita akan membaca bersama-sama sebagai pola pemuritan kita, yaitu adalah proses pemuritan siap diutus. Kata-kata dari proses pemuritan, mulai dari Pak Samudra. Silakan Pak Samudra dibaca. Pemuritan adalah kita sepakat sehati siap diajar menjadi murid Kristus. Selanjutnya siap dibentuk, diubahkan dalam kurung bertumbuh sehingga kita menjadi pemenang. Dan terakhir, siap diutus seorang yang mempelai Kristus, dewasa rohani hidupnya, mengasihi jiwa-jiwa sehingga siap memenangkan jiwa di mana saja, kapan saja. Materi kali ini kita belajar poin ketiga, yaitu siap diutus. Kita tidak cukup hanya diajar dan dibentuk, tapi juga siap diutus. Artinya, sebuah bejana dibentuk punya tujuan, yaitu berguna untuk menolong orang lain.
Contoh, sendok dibuat punya tujuan memudahkan kita saat makan. Saat makan berkuah, tangan kita tidak kotor, berguna untuk mengaduk. Tujuan hidup kita sebagai murid Kristus diutus untuk menolong orang lain juga. Kita sebagai murid yang diutus tidak harus menunggu sempurna. Tapi saat kita diajarkan, kita mengalami proses pembentukan, kita siap langsung diutus di mana kita ditempatkan. Murid yang mengalami Kristus akan mengalami proses pendewasaan rohani, artinya hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa. Untuk oleh Tuhan, kita mau diajar oleh Tuhan, dan kita siap diutus oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nah kita ini punya goal yang sama, ya. Seperti Tuhan yang mau dalam hidup kita adalah kita menjadi dewasa rohani. Saudara mau menjadi dewasa rohani? Nah, seperti anak-anak murid itu goalnya itu mereka bisa mandiri, mereka bisa mengerti bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi orang lain. Ya, seperti saya tulis di sini bahwa semua barang yang diciptakan oleh manusia itu berguna untuk menolong orang lain. Setuju teman-teman? Contoh tadi saya katakan sendok. Sendok diciptakan untuk apa? Menolong saat kita makan. Kalau sendok aja diciptakan untuk menolong orang lain, apalagi saya, apalagi saudara. Ya, saudara siap untuk menolong orang lain? Amin. Hidup saudara bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menolong orang lain. Itu adalah prinsip yang Tuhan mau berikan buat kita. Makanya kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara wajib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi orang yang dewasa rohani, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dengan bentuk apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Karena ini adalah hatinya Tuhan. Katakan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan adalah pada jiwa-jiwa. Kalau Tuhan saja datang ke dunia ini, untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara datang juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sekali lagi, apa yang saya katakan bukan karena saya pendeta. Ini adalah semua orang yang percaya wajib melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada gerejanya, kepada kita anak-anaknya, kepada kita semua murid-murid. Ya. Ya, malam ini kita akan belajar 3 hal yang sangat prinsip sekali untuk kita lakukan seperti yang saya pertanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita membaca selanjutnya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Apa alasan kita disuruh menggembalakan domba-domba? Yesus adalah gembala yang baik yang sudah memberi teladan buat kita. Setelah Yesus naik ke surga, kita diutus menjadi gembala bagi domba-dombanya. Kalau domba-domba tidak ada gembala, maka hidupnya terlantar, akibatnya tidak terawat makanan dan minumannya, kesehatannya, pertumbuhannya, produktivitasnya. 9 ayat 36. Domba adalah binatang yang lemah, artinya perlu seorang gembala yang melindungi dan membimbing kita, diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala adalah pengajaran sesat dan dunia yang siap memangsa domba-domba. Matius 10 ayat 16, Matius 7 ayat 15. Menggembalakan adalah memperhatikan dengan penuh tanggung jawab, mengerjakannya dengan senang hati dan menjadi teladan yang baik, tidak punya motivasi yang salah karena uang terpaksa ingin menguasai. Mulailah menjadi gembala bagi anggota keluargamu, pasangan, anak-anak, selanjutnya di komunitas rohani kul. Apakah Anda siap diutus menggembalakan domba-dombanya Tuhan? Utus Tuhan adalah menggembalakan.
Jadi gembala itu adalah natural. Saudara, seringkali saya ditanya, ada satu jemaat yang mengatakan, Pak, jadi gembala itu perlu talenta atau seperti apa sih? Karena kan saya nggak punya talenta jadi gembala. Ya, hari-hari ini kita sedang ada isu siapa yang jadi gembala full di Sriwijaya. Oh, sorry, Sriwijaya. Artinya di sini semua adalah gembala-gembala. Amin. Amin. Loh, kok nggak ada yang aminnya? Amin dimuti aja. Kan disuruh ambil bersiap. Saudara, semua siap jadi gembala. Amin. Enggak, saya nggak nunjuk kok. Di sini puji Tuhan ya Pak Joni, di sini Aminnya dalam tidak hati. terpaksa itu sih. Jadi kayak penghiburan ya buat. Ya, tidak terpaksa. Artinya tidak memaksa itu. Tidak memaksa. Ya. Tapi harus mau gitu. Tidak boleh menolak gitu. Nah, jadi gembala itu ini adalah perintah Tuhan, ya. Seperti Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus hanya menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau malam ini sudah ditanya sama Tuhan, ya, Jimmy, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku Siap. mengasihi engkau. Mengasihi Tuhan itu wujudnya adalah menggembalakan orang lain, ya. Jadi hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi orang lain. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita bahwa domba itu ada binatang yang lemah, ya. Dia itu tidak punya tanduk, dia tidak punya perlindungan diri seperti apa namanya binatang berbisa dan sebagainya. Dia tidak, dia lemah sekali. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan perlu digembalakan. Siapa yang nanti menggembalakan? Kita domba-dombanya yang sudah dewasa akan menjelma menjadi gembala. Amin, saudara. Tidak bisa kita terus jadi domba, enggak. Harus menjelma jadi gembala. Nah, yang kedua di sini disebutkan bahwa kalau mereka tidak tergembalakan, mereka akan terlantar. Saudara suka anggota atau gereja atau anak-anak saudara terlantar? Enggak suka. Pasti mereka harus diawasi sampai di rumah saudara ada CCTV. Itu saudara bentuk saudara itu memperdulikan anggota keluarga supaya tidak terlantar. Anak saya sudah minum susu tanda, anak saya sudah sekolah tanda, anak saya sudah tidur siang tanda, anak saya seperti apa, sudah les tanda. Semua dimonitor. Karena apa? Saudara ingin anak saudara itu berhasil. Anak saudara ini bisa bertumbuh, bisa mereka itu produktif dalam hidupnya. Demikian juga kehidupan kita, domba-domba Tuhan. Wajib kita gembala memperhatikan domba-domba. Tapi Tuhan ingatkan di sini, kalau kita menjadi gembala, minimum gembala dalam rumah tangga kita. Jadi perhatikan generasi kita, ya. Jadi jangan sampai anak kita hanya dikasih uang atau dikasih pendidikan atau dikasih makan, tapi tidak pernah diperhatikan rohaninya. Amin, saudara. Yang Tuhan ingatkan yang pertama adalah jangan dengan paksa, ya. Saudara yang terkasih, anak-anak kita kalau masih kecil it's okay, ya. Tapi kalau sudah remaja, mereka itu sudah berbeda, ya. Tidak bisa dengan paksa, tapi dengan apa? Kesabaran. Saudara jadi gembala sabar, jadi orang tua sabar, nggak bisa. Kalian harus tidak boleh main game. Kalian harus seperti ini. Kalau sudah remaja, tidak zamannya seperti itu. Betul, Jos? Iya. Ini Jos ini ya sebagai representatif anak-anak muda kita. Nah, yang kedua, jangan dengan sukarela. Seringkali kita tidak volunteer, ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan inginkan kita menurut kehendak Tuhan. Memang sukarela. Ya, kalau kita melayani di gereja sukarela. Tetapi ingat, harus sesuai kehendak Tuhan. Bukan semau kita. Saya senang, saya melayani. Nggak suka, saya nggak melayani. Itu namanya bukan sukarela. Sesuka-sukanya. Ya, tapi ikut Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Biarpun itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Amin, saudara. Haleluya. Jangan karena mau mencari keuntungan. Kita tidak punya ada transaksional dengan Tuhan.
Karena Tuhan sudah baik buat kita, kita ingin mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan kita melayani orang lain. Ya, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita bukan untuk memerintah. Wow, saya kalau jadi gembala, saya akan memerintah. Anak kita perintah-perintah. Mau anak-anak kita diperintah-perintah? Tidak mau. Tapi di sini kamu harus jadi teladan. Ya, teladan itu apa? Apa yang kita ucapkan itu juga kita lakukan. Apa yang kita perintahkan itu juga kita lakukan. Sehingga mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita, dikatakan itu semua itu sama dengan perbuatannya. Dan itulah yang menjadi daya tarik. Itulah yang membuat dampak bagi anak-anak kita. Amin, saudara. Oh, ada amin ini. Amin. Iya, begitulah. Saya percaya Gul Sriwijaya sudah melakukan itu semua. Amin. Amin. Haleluya. Saudara siap menggembalakan domba-domba? Aminnya dalam hati. Topiknya bukan menggembalakan Gul Sriwijaya. Yang pertama adalah keluarga saudara. Ya. Yang kedua memang itu kalau saudara terpanggil untuk kita menggembalakan orang lain. Ya, saya percaya ini adalah hatinya Tuhan. Katanya kalau saudara punya hatinya Tuhan. Kalau saudara punya hatinya Tuhan, saudara akan mengasihi jiwa-jiwa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memuridkan jiwa-jiwa. Silakan Pak Jen. Memuridkan jiwa-jiwa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah kita menjadi murid, maka kita memuridkan orang lain. Memuridkan artinya mengajari murid melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, kemudian menjadi pelaku firman. Kita tidak bisa otomatis menjadi pelaku kalau kita tidak yang mengajari seperti anak. Kita tidak otomatis bisa berbicara dan menulis bahasa Inggris kalau kita tidak diajari. Pemuritan adalah proses membawa orang kepada hubungan yang benar dengan Tuhan sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jadi kita mengajari murid kita dengan 3 pilar pemuritan. Suka hidup dalam hadirat Tuhan melalui doa, suka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan suka hidup dalam persekutuan orang percaya. Pemuritan dimulai dari keluarga dengan memuridkan pasangan, anak-anak, selanjutnya di komunitas rohani full. Apakah Anda siap diutus memuridkan domba-dombanya Tuhan? Siap. Amin. Amin. Ya. Jadi perintah yang kedua ya, pertama adalah di keluarga kita. Ya, saya percaya ini adalah hatinya Tuhan. Karena kalau ini tidak diwariskan, legacy ini, warisan ini, saudara membiarkan ya, oh anak saya sudah diajar di sekolah minggu. Saudara, oh di sekolah mereka sekolahnya Kristen, tidak cukup. Karena everyday yang tanggung jawab adalah orang tua. Ya, apalagi di masa-masa mereka mencari jati diri. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita bahwa pemuritan, Tuhan ingatkan untuk kita yaitu mengajari mereka menjadi pelaku firman. Nah, sekali lagi, pemuritan itu adalah mereka harus ajari mereka melakukan segala perintah Tuhan yang pernah ajarkan. Ya, apa saja perintah Tuhan itu saudara ajarkan kepada mereka. Karena menjadi orang Kristen itu tidak otomatis mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Betul? Nah, di dalam pemuritan basicnya, sederhananya ada 3 pilar yang kita ajarkan. Yang pertama, mereka harus suka berdoa. Amin. Di sini semua suka berdoa. Haleluya. Kok enggak kompak ini ya? Ya, saudara kompak, ayo sama Mas. Soalnya di sini murid-murid Tuhan suka berdoa. Amin. Yang kedua, suka merenungkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, suka bersekutu dengan orang percaya. Amin. 3 hal ini menjadi roh kita, menjadi esensi kita sebagai murid Tuhan.
Kalau kita tidak suka berdoa sama Tuhan, berarti hidup kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, nggak punya hubungan, kita tidak akan bisa dimuridkan oleh Tuhan. Pemuridan bukan saya yang ngajari atau Pak Dodi yang ngajari saudara, bukan. Tetapi guru kita sendiri yang akan memuridkan saudara. Melalui kapan? Melalui doa. Doa itu mengubah hidup kita. Amin. Doa tidak mengubah masalah saudara dulu, tapi mengubah cara pandang saudara. Saat saudara diubahkan menjadi cara pandangnya Tuhan, hidup saudara jadi indah. Saudara tidak akan komplain, mengeluh mengenai hidup ini. Kenapa sih saya punya masalah ini? Tidak. Saudara akan diubahkan. Yang kedua, firman Tuhan itulah yang akan menuntun, karena dia adalah terang yang akan membawa hidup saudara menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya kalau hidup saudara benar di hadapan Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Saudara mau doa saudara berkuasa, jadilah orang benar. Ya, bukan doanya yang panjang. Tuhan tidak cari doa yang panjang. Tuhan cari doa yang benar, orangnya yang benar. Ya, saya percaya ini yang harus legacy ini atau warisan ini yang harus saudara sampaikan kepada anak-anak saudara. Jadi saudara harus mengontrol apakah anak saudara suka berdoa. Bukan doa makan, doa tidur, bukan. Tapi doa pribadi dengan Tuhan. Saya tidak membatasi berapa menit mereka berdoa. Mungkin 5 menit, 10 menit, it's okay bagi saya. Ya. Suka merenungkan firman Tuhan, membaca dulu deh kalau mereka masih anak-anak. Terus ditingkatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau mereka itu 3 hal ini disampaikan berulang-ulang kali, saya percaya hidupnya akan diubahkan menjadi seperti Kristus. Amin. Dia akan jadi murid Tuhan. Ya, jadi pemuridan itu jangan membayangkan yang susah-susah, enggak. Dan mungkin sudah lakukan. Sekarang intensitasnya makin diperpadatkan, diperdalam ya kepada anak-anak saudara. Mungkin pasangan saudara belum jadi murid Tuhan, ajari mereka untuk jadi murid Tuhan. Ya, saya percaya ini yang akan menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara menyelesaikan amanat agung, wujudnya apa? Saudara memuridkan orang. Susah atau mudah kira-kira ini? Pak Jonas? Susah. Kelihatannya susah atau enggak? Susah mudah kalau memuridkan anak-anak saudara. Kan topiknya adalah memuridkan saudara, anak-anak saudara. Ya. Harus saudara monitor, ya. Yang kedua adalah gembala kul, salah satu tugasnya adalah memuridkan. Maaf ya, saya kalau saya jadi gembala kul Sriwijaya, saya akan nanya, Pak Jimmy sudah baca Alkitab setiap hari? Kelihatan kayak anak SD, saya harus memberitahu dia. Tapi karena kalau tidak dia punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya nggak akan bertumbuh. Maaf ya, biarpun dia pelayanan loh. Maaf ya, biarpun dia pelayanan, tapi nggak suka berdoa, maaf, pelayanan nggak ada gunanya. Sorry ya, kalau saya bisa agak keras sedikit ya. Tapi itu esensinya. Karena kalau kamu nggak punya esensi, biarpun kamu pelayanan pagi, siang, malam, nggak ada gunanya itu. Karena kamu nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kamu hanya pinter nyanyi, pinter musik, kamu pinter khotbah. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saat itu saudara lakukan, hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan ingatkan, hatinya Tuhan adalah kepada jiwa-jiwa. Ya, Tuhan ingatkan kita bersama-sama, mari kita membangun pemuridan ini melalui keluarga kita dan kepada orang lain. Ya. Oke, itu yang kedua, yaitu kita memuridkan. Yang ketiga adalah memberitakan Injil. Silakan. Akan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Seorang murid Kristus yang sudah diajar dan dibentuk oleh Roh Kudus, artinya memiliki kerinduan
jiwa adalah sesuatu yang berharga, mahal, indah, dan kekal. Kalau ada orang yang mau meninggal dunia karena sakit tertentu, dan Anda sudah pernah mengalami sakit tersebut dan disembuhkan atau dalam selamat, apakah Anda akan diam saja? Pasti Anda akan berbagi kepada orang tersebut. Demikian hidup kita diutus untuk memberitakan kabar baik bagi orang yang berdosa. Ya. Kita diutus memberitakan Injil, kabar baik kepada orang yang belum percaya, supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah kepada semesta orang berdosa dan bertobat. Apakah Anda siap diutus memberitakan Injil? Siap. Amin. Siap. Begitulah. Orang yang belum percaya sama Tuhan, ya, kalau mereka percaya kepada Tuhan nggak perlu memberitakan Injil. Itu adalah menggembalakan dan memuridkan. Orang yang sudah percaya perlu digembalakan dan dimuridkan, ya. Seperti wadah kul ini adalah wadah untuk menggembalakan dan memuridkan karena mereka sudah percaya. Tapi kalau belum percaya, mereka harus menerima Kristus. Kita memberitakan Injil, kabar baik kepada mereka. Nah, kita di sini Tuhan ingatkan, kita tidak perlu menunggu sempurna. Saya sekolah Alkitab dulu, saya perlu sekolah ini. Nggak perlu. Tuhan itu alami. Seperti saya ditanya sama teman saya, perlu talenta tidak memberitakan Injil? Menjadi gembala, menjadi guru, memuridkan. Nggak perlu. Natural saja. Saudara jadi orang tua, saya tanya, Pak Jonas jadi orang tua, sekolah dulu atau enggak? Nggak perlu. Secara alami nikah sudah dia akan melakukan dengan apa yang ada pada dia. Dia menikah dengan istrinya dan menjadi orang tua bagi anak-anak. Itu secara alami. Demikian juga saudara mengikut Tuhan. Tidak perlu kita harus sekolah dulu. Boleh, tapi bukan itu. Yang penting kita ini jadi pelaku, bukan teori. Amin, saudara. Jadi pelaku. Saudara mau jadi pelaku? Amin. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kita bersama-sama jadi gembala, menjadi guru bagi murid-murid, dan yang ketiga adalah memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, kalau kita memberitakan Injil tidak terlalu kita ini harus mengkristenkan dia. Berbagi apa yang saudara alami. Saya tanya, saudara senang jadi orang Kristen? Kok kelihatannya lemah lembut ini. Saudara senang jadi orang Kristen? Amin. Apa yang menjadi kesenangan saudara? Saya tanya siapa ini? Apa yang jadi kesenangan saudara? Ayo pemutilah dia. Apa sebenarnya? Selalu punya pengharapan. Ada pengharapan. Terus satu lagi? Ya pokoknya dari firman yang setiap hari dibaca saya mendapat kekuatan baru setiap hari. Amin. Ya. Yang pertama adalah saudara dibebaskan dari dosa. Saya ini bukan jadi hamba dosa. Saya tidak ditengkeram. Orang yang berdosa itu takut. Hidupnya khawatir. Hidupnya tidak punya pengharapan. Dan sebagainya. Tetapi semenjak Tuhan diselamatkan, hidup kita ini punya pengharapan. Punya masa depan. Biarpun saya pensiun, tapi tetap Tuhan pakai saya untuk terus jadi berkat. Biarpun saya rumah saya masih ngontrak, tapi tetap Tuhan mau pakai hidup saya jadi berkat. Tuhan tidak melihat kontrak atau milik sendiri, kaya berapa. Tuhan tidak pernah melihat itu, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin, saudara. Nah, di situ. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita harus bagi kepada orang lain. Saudara, saya misalkan, saya punya tetangga dia itu sakit diabetes, ya. Nah, apa yang dilakukan? Pasti minum obat dia. Tapi temannya mengatakan, kamu itu terapi rokok saja. Anaknya marah. Papa ini sudah lepas dari rokok, sekarang rokok lagi. Nah, terus diberitahu, oh ini rokoknya beda. Dulu kalau rokok yang dijual umum itu banyak nikotinnya. Tapi kalau ini isinya rempah-rempah gitu. Dan betul, sudah Pak, dihisap, dirokok gitu. Dan memang, tekanan gula darahnya turun. Jadi dia bisa menyampaikan itu gara-gara dia punya pengalaman gitu. Ya, satu kesaksian lagi ada yang kanker payudara, ya.
Maaf dok ya, bukan berarti mengecilkan dokter ya. Nanti tidak ke dokter gitu. Kayak pakar payudara, dia terapi rokok selama 3 bulan. Yang istilahnya sudah bernanah dan sebagainya, itu mengering semua. Orang kalau sudah punya pengalaman, dia bisa cerita. Ya, wah, ke dokter Hani saja. Nanti talk chair gitu ya dokternya. Dokter yang bisa ngobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Begitu dok ya, kira-kira konsepnya ya. Puji Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kalau saudara tidak punya pengalaman, ikut Tuhan itu menyenangkan, ikut Tuhan itu exciting, saudara nggak mungkin cerita-cerita itu kepada orang lain. Ya, saudara harus berbagi itu. Dulu saya itu seperti ini, sekarang saya diubahkan oleh Tuhan. Kekristenan, keselamatan adalah berbicara tentang perubahan hidup. Bukan saudara nanti kalau mati diselamatkan masuk surga, bukan. Kalau saudara tidak mengalami perubahan hidup selama ada di dunia ini, saudara gagal ikut Tuhan. Karena kekristenan itu esensinya adalah saudara dipindahkan dari gelap kepada terang. Itu berbicara tentang perubahan hidup. Kalau saudara tidak mengalami perubahan hidup itu, jadi anak gelap menjadi anak terang, saudara gagal menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Amin saudara. Mari kita ini menyadari bahwa kekristenan itu menyenangkan, biarpun tidak mudah, ya, banyak tantangan, tapi disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Jadi malam ini Tuhan ingatkan kita bersama-sama, kita sebagai murid siap diajar, siap dibentuk, dan siap diutus. Dengan wujud, yaitu kita diutus untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Yang kedua, memuridkan jiwa-jiwa. Yang ketiga, memenangkan jiwa-jiwa. Semua berbicara tentang jiwa-jiwa. Dan itulah hatinya Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Temuan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Engkau dan hamba Pak Dodi dan Bu Nuni yang selama 24 tahun ada di Pul Sriwijaya ini Tuhan, dan dia sudah menggembalakan domba-dombamu di tempat ini, dan ada waktunya akan kembali Tuhan ke Malang untuk Tuhan menjalani kehidupan yang baru di sana. Bapak, tantangan demi tantangan yang sudah dihadapi itu menjadi satu pelajaran yang berharga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengajar hamba-Mu, Engkau sudah membentuk hamba-Mu. Kami percaya Engkau akan mengutus hamba-Mu dan Engkau membuatnya berhasil. Engkau membuatnya beruntung Tuhan, karena kami tahu firman-Mu tidak pernah salah Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin buat kami semuanya. Andalkan hidupnya hanya untuk kepada-Mu Tuhan. Terus percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dia terus merenungkan dan terus menjadi pelaku firman. Terima kasih pengurapan Tuhan untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Berkasih Tuhan, pakai Tuhan terus menjadi kepala keluarga, menjadi gembala, menjadi guru, menjadi pemerintah hidup di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, Muni Tuhan, sebagai istri Tuhan, sebagai orang tua mendidik anak-anaknya. Kami percaya masa cepat darahnya maupun Dewi ada di dalam tangan. Amin. Tuhan yang akan pegang kendali, Tuhan yang sudah menyiapkan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kudus dan lembutkan hatinya Tuhan, terus mengasihi Engkau, terus hidupnya tunduk kepada suami Tuhan, terus taat Tuhan, hormat sama suami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat buat hamba-Mu, berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai Pak Dodi dengan Bu Nuni sekeluarga sekarang ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saatnya menikmati makanan nasi kuning sama mie dan lain-lain. Ya. Makan semua. Makan. Ayo makan. Gorengannya.